Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika bersama Cak Mat di channel Cak Mat. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponensial berbentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, persamaan eksponensial Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx itu mempunyai arti terdefinisi jika dan hanya jika memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Ini dia syaratnya. Yang pertama adalah Fx, ya, Fx sama dengan Gx, ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah Hx sama dengan 1, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah Hx sama dengan 0 ini ya. Ini kurang, ini Hx sama dengan 0 jika dan hanya jika Fx itu lebih dari 0 dan Gx itu lebih dari 0. Yang syarat keempat adalah Hx sama dengan negatif 1 jika dan hanya jika Fx dan Gx kedua-duanya genap atau ganjil. Ini nih yang perlu diperhatikan. Kedua-duanya genap atau ganjil. Jadi ketika sudah ketemu Hx sama dengan negatif satunya, disubstitusikan ke Gx dan Fx ini, kedua-duanya adalah nilainya genap atau ganjil. Nah, ini syaratnya nih. Ini semua harus dilakukan untuk mencari himpunan penyelesaian di persamaan eksponensial berbentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Oke, biar lebih mudah memahaminya kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X kurangi 7 pangkat X kuadrat kurangi 2 sama dengan X kurangi 7 pangkat X. Ya. Oke, langsung saja kita jawab. Ya, kita jawab. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Kita harus mengetahui Hx-nya. Hx-nya berapa nih? Hx-nya apa? Hx-nya adalah X kurangi 7 ya. X kurangi 7 ini Hx. Nah, untuk Fx-nya. Fx-nya apa? Fx-nya adalah X pangkat 2 dikurangi 2. Untuk Gx-nya, Gx itu sama dengan X. Oke? Gx-nya sama dengan X. Kalau Hx-nya adalah X. Hx sama dengan X kurangi 7. Fx-nya X kuadrat kurangi 2. Gx-nya adalah X. Oke. Kita lakukan kemungkinan yang pertama ya. Ini ada 4 kemungkinan yang harus kita selesaikan. Kita bagi jadi 2 bagian ya. Nanti biar sebelah sini bisa digunakan untuk menghitung. Oke, yang pertama adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama. Ini adalah Fx sama dengan Gx. Oke? Oke. Nah, Fx-nya apa? Fx-nya adalah X kuadrat kurangi 2. Sama dengan Gx-nya adalah X. Maka X kuadrat kurangi. Pindah ruas ya X-nya ini. Kurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan nih. Ya. Yang kita faktorkan berarti X. Ya, ini juga X. Di sini adalah min 2. Di sini plus 1. Ya, sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif positif ya. Positif 2. Ini yang kemungkinan 1. Kemungkinan 2. Yang kemungkinan 2 itu ada Hx sama dengan 1. Nah, bagaimana kemungkinan kedua ini? Kita langsung aja Hx-nya apa? Hx-nya adalah X kurangi 7 sama dengan 1. Ya. Maka X sama dengan 1 ditambah 7. Berarti nilai X-nya adalah 8. Oke?
Gampang, kemungkinan 1 dan 2 gampang. Jadi ini tadi X1, ini X2, ini X3. Berarti kita langsung ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga apa? HX. HX sama dengan 0. Nah, ini HX sama dengan 0. Bagaimana nih? Berarti HX-nya adalah X kurangi 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 7. Nah, di sini ada syarat ya. Di kemungkinan ketiga ada syarat ini. Ya. Jika dan hanya jika Fx-nya itu lebih dari 0 dan Gx-nya juga lebih dari 0. Berarti gimana? Ketika X-nya ini ya sudah diketahui, X dari HX ini sudah diketahui, ini X4 ya. Kita substitusikan ke Fx ya. Kira-kira nilainya lebih dari 0 enggak? Oke, langsung saja kita substitusikan ke Fx ya. Kita substitusikan ke Fx berarti ini X kuadrat kurangi 2. Berarti ini 7 kuadrat kurangi 2. Nah, nilainya kira-kira lebih dari 0 enggak ini? Ya, nilainya lebih dari 0 berapa? Nilainya adalah 47. Itu lebih dari 0. Dan ya, X lebih dari 0. X-nya berapa? 7. 7 itu lebih dari 0. Ya. Jadi ini terbukti nih. X yang keempat itu terbukti bahwasanya ini memenuhi kemungkinan ini, berarti dia sebagai himpunan penyelesaian juga. Nah, sekarang kita ke keempat nih. Kemungkinan keempat itu HX sama dengan negatif 1. Nah, ini ada syaratnya nih. Jika dan hanya jika Fx ya dan Gx kedua-duanya genap atau ganjil. Ya, kedua-duanya genap atau ganjil. Nah, kita langsung aja ya. HX-nya adalah X kurangi 7 sama dengan negatif 1. Maka X-nya adalah 6. Berarti ini X5 ya. X5. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwasannya ini memenuhi atau tidak? Kita substitusikan ke dalam Fx dan Gx ya. Kita X5 ini kita substitusikan ke Fx dulu. Fx-nya ini berapa ini Fx-nya? Fx-nya tadi X kuadrat dikurangi itu 7. Oke. Berarti gini nih, biar enak kita hapus dulu. Ya, ini langsung aja Fx-nya ganti F6. Nah, F6 ya. F6 berarti ini 6 kuadrat dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 34. Genap kan? Genap nih. Genap hasilnya. Terus Gx-nya. Gx-nya langsung 6. 6 sama dengan 6. Genap enggak ini? Genap. Jadi, nah, jadi titik 3 nih pakai titik ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis ya. Yang ditulis yang mana? Apakah yang ini termasuk ya atau cukup X-nya saja? Cukup X-nya saja ya yang seperti ini. Ini yang ditulis nanti sebagai himpunan penyelesaian. Ya. Terus ini ada berapa nih yang dilingkari? Ada 5. Berarti pertama negatif 1, 2, 6, 7, dan 8. Ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan X kurangi 7 pangkat X kuadrat kurangi 2 sama dengan X kurangi 7 pangkat X. Ya, gampang kan? Gampang dong. Bentuk yang ini paling gampang. Oke. Lanjut, biar lebih paham lagi, langsung kita coba contoh soal yang kedua. Oke, next. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kurangi 5 pangkat x kuadrat ditambah 1 sama dengan x
Ini bukan X ya. Ini sama dengan 2X. Ya, oke, soalnya ada yang tipu. Sama dengan 2X kurangi 5 pangkat X plus 7. Nah, oke. Langsung saja kita jawab ya. Kita jawab. Nah, kita mau jawab nih. Tadi apa yang harus diketahui dulu? Iya, yang harus diketahui dulu adalah HX-nya. HX-nya berapa nih? HX-nya HX sama dengan berapa? 2X kurangi 2X kurangi 5 ya. 2X kurangi 5. Fx-nya sama dengan X kuadrat ditambah 1. Gx-nya Gx ya. Gx-nya apa? Gx sama dengan X plus 7. Nah, oke, di penyelesaian ini kita juga menggunakan 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah Fx sama dengan Gx. Jadi kemungkinan pertama selalu Fx sama dengan Gx. Kita langsung substitusikan saja. Mohon maaf, kita langsung berubah aja dalam X kuadrat ditambah 1 sama dengan X plus 7. Oke, berarti ini kita pindah ruaskan. Yang kanan pindah ruas ke kiri. Jadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan nih. Berapa kalau kita faktorkan? Ini X. Berapa kali berapa? Hasilnya negatif 6. Dan ditambahkan negatif X. Berapa ya? Adalah negatif 3 dan plus 2. Ya, sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan negatif 2. Atau X2-nya sama dengan 3. Ini kemungkinan yang pertama. Kita lanjut ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua apa? Kemungkinan kedua itu menggunakan HX sama dengan 1. HX-nya tadi apa? Oke, HX-nya tadi 2X min 5 sama dengan 1. Maka 2X sama dengan 4. 4 benar nggak? Salah. Yang benar adalah 6. Kenapa 6? Karena pindah ruas. Negatif 5 pindah ruas ke kanan jadi positif 5. Jadi 1 tambah 5 adalah 6. Maka X yang ketiganya ya sama dengan 3. Kan dibagi 2 nih. 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, gampang kan kemungkinan yang kedua? Kita lanjut lagi yang ketiga kemungkinannya. Oke, kemungkinan yang ketiga adalah X sama dengan 0. Nah, ini nanti hasil dari HX sama dengan 0, X-nya kalau sudah diketahui baru kita substitusikan ke Fx dan Gx untuk membuktikan bahwasannya nilainya itu lebih dari 0. Jika nilainya tidak lebih dari 0, maka X-nya itu tidak memenuhi. Oke, Bro? Lanjut. Berarti HX-nya tadi 2X min 5 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 5. X sama dengan X-nya sama dengan 5 per 2. Oke? Ini X 4 ya, X keempat. Kita coba substitusi ke Fx dan Gx. Berarti F 5 per 2 sama dengan 5 per 2 kuadrat ditambah 1. Ternyata hasilnya lebih dari 0. Berapa hasilnya ini? Hasilnya adalah 29 per 4. Ya enggak? Ya dong. Terus yang GX. GX-nya adalah X. Ini X-nya 5 per 2. GX-nya berarti X-nya 5 per 2 ditambah 7. Ya, berarti nilainya adalah 19 per 2. Lebih dari 0. Aman. Berarti ini memenuhi. Ya.
Tadi ini memenuhi, ini memenuhi, ini memenuhi. Sekarang kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat ini, ya ingat kemungkinan yang keempat apa? HX ya, HX sama dengan negatif 1. Jika dan hanya jika nih Fx dan Gx nilainya sama-sama genap atau ganjil. Jadi kedua-duanya sama-sama genap atau ganjil ya. Oke, langsung saja. HX-nya tadi adalah 2x min 5 sama dengan negatif 1. Maka 2x sama dengan 4. Maka x-nya sama dengan 2. Ini x yang kelima. X kelimanya adalah 2. Baru kita substitusikan ke f x dan gx. Berarti f2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 ya. Maka hasilnya sama dengan 5. Ganjil nih ya. Ganjil. Untuk gx-nya gimana? Kita coba. Gx-nya adalah 2 sama dengan x sama dengan 2 plus 7 sama dengan 9. 9 juga ganjil ya. Jadi kalau kedua-duanya ini ganjil berarti x-nya ini memenuhi. Jadi apa berapa? X-nya adalah 1, ini memenuhi, 2 memenuhi, 3 memenuhi, 4 memenuhi, 5 memenuhi. Jadi ya himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, 2, 3, 3. Kalau 3-nya ada 2 kali kira-kira ditulis berulang enggak? Cukup 1 saja. Ini 3-nya saya taruh belakang karena masih ini saya urutkan aja. Karena ada nilai yang lebih kecil dari 3. Berapa? 5/2 ya. 5/2 dan 3. Jadi kalau dalam proses pencarian himpunan penyelesaian, kalau ada x-nya yang sama, maka cukup ditulis 1 saja ya. Ini kan 3 kebetulan sama. Ini sama ini ya, x2 dan x1 sama, x2 dan x3 sama, nilainya adalah 3, maka cukup ditulis 1 di himpunan penyelesaiannya. Oke, mudah kan? Mudah dipahami, sangat-sangat mudah. Semoga bermanfaat. Dan jika belum paham bisa diputar kembali, dipahami pelan-pelan sambil dicatat jika perlu dicatat. Oke, terima kasih sudah menonton video tentang persamaan eksponensial bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk mempelajari matematika lebih dalam lagi. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.